Jalan dulu. Halo semuanya, balik lagi sama gua tentunya di vlog gua. Jadi hari ini gua bakal bahas mobil baru dari Toyota, namanya adalah Toyota Fortuner. Ini adalah Toyota Fortuner generasi kelima. Harganya yang menarik di sini. Harganya tembus sampai 700 jutaan. Tapi kalau yang ini adalah tipe TRD yang 4x2, itu harganya nggak nyampe 700. Jadi masih sekitar 500 jutaan. Lebihnya nanti kalian bisa tanya aja langsung di dealernya atau di website. Mobil ini sekarang sudah mengalami beberapa perubahan dari pihak Toyota. Dan sekarang kita bakal bahas dari depannya dulu. Oke, sekarang kita lihat depannya. Kita lihat depannya di sini. Ini yang paling kelihatan jelas. Yang paling kelihatan jelas di sini adalah grill. Jadi mukanya ini sedikit berbeda dibanding Fortuner sebelumnya. Jadi grillnya di sini dia berwarna dark chrome dan grillnya juga berubah. Yang dulu cuma garis-garis, sekarang dia bergerigi. Jadi terlihat lebih garang kali ya kelihatannya. Terus di sini juga ada merah-merahnya. Ini ada garis merah dan ini sebetulnya kalau menurut gue ini bukan selera orang, tapi banyak juga kok yang suka. Jadi kelihatan lebih keren ya. Jadi ngingetin gue sama Yaris ya, kalau dulu tuh ada merah-merahnya gini kan. Terus di sini tidak lupa Toyota dia sudah menambahkan kamera. Di sini ada kamera, jadi mobil ini tuh sudah memakai kamera 360. Jadi enak kalau misalkan parkir kita bisa lihat depan, kanan, kiri, dan belakang ya. Jadi enak banget. Terus di sini juga ada label TRD. Ada emblem TRD-nya di sini. Jadi karena ini tuh dapat sentuhan TRD, jadi lebih sporty. Nah, sekarang kita bergeser ke bagian lampu. Lampunya ini dia terlihat lebih sipit ya dibanding yang lama, jadi lebih tipis dan lebih oke sih kelihatannya. Terus di sini juga lampunya dia sudah menggunakan LED projector. Ini lampu jauh, lampu dekat di sini dia tergabung ya. Jadi tidak berpisah gitu maksudnya. Jadi satu kesatuan. Dan ini kalau nyala, ini tuh cantik banget, berwarna putih, terang banget sih kalau menurut gue ya. Jadi oke lah kalau misalkan dipakai buat malam-malam bagus. Terus ke bawahnya, di bagian bawah sini dia ada fog lamp. Fog lampnya pun dia sudah memakai LED. Ya harus digarisbawahi, fog lampnya sekarang sudah memakai LED, jadi bagus banget ya perubahannya. Terus tidak lupa si Fortuner juga dia sudah memakai corner sensor. Terus di paling bawah ini ada lampu sen. Di sini ada lampu sen. Modelnya dia memanjang. Dan ini kalau nyala itu keren banget. Dan ini lampu sen di sini dia berguna bukan cuma untuk lampu sen ya. Jadi untuk di RL juga. Jadi kalau misalkan lampu sennya dimatiin, ini nyalanya putih, bukan kuning. Jadi multifungsi lah. Lanjut sekarang di bagian paling bawah dari muka si Fortuner ya. Ini adalah bumper baru yang dikasih oleh TRD Sportivo. Ini bumpernya menurut gua oke, kelihatan lebih modern, lebih gagah, dan di sini juga dia warnanya memakai black piano. Di tengahnya dia pakai black piano, sampingnya dia memakai sewarna body ya. Terus di sini tidak lupa ada emblem lagi TRD Sportivo. Jadi di atas ada, di bawah juga ada. Sekarang kita bakal lihat mesinnya si Fortuner ya. Kita buka dulu kap mesinnya. Wow, gila. Ini berat banget. Wow, ini sangat berat sekali kap mesinnya ya. Jadi sebelum kita bahas mesin, kita bahas kap mesinnya dulu ya. Karena ini lumayan berat si kap mesinnya dan dia tidak memakai hidrolik. Wow, luar biasa ngangkat ya. Jadi mudah-mudahan nanti generasi selanjutnya Fortuner si kap mesinnya dikasih hidrolik ya, karena ini kap mesinnya sangat-sangat berat sekali, apalagi kalau untuk ukuran perempuan ini lumayan ya. Laki-laki aja kayak gua agak lumayan keberatan ya. Jadi mudah-mudahan nanti diganti. Terus sekarang kita lihat bagian mesin ya.
Mesin si Fortuner ini sebenarnya masih mirip dengan yang lama ya, jadi tidak dirubah mesinnya. Ini adalah mesin diesel 4 silinder berkapasitas 2400 cc, dan dengan mesin tersebut, oh ya, sebentar. Dan ini mesinnya juga turbo ya, tidak lupa. Jadi harus diingatkan mesinnya turbo, dan dengan mesin tersebut mobil ini bisa mencapai daya maksimum sampai 149 PS dan torsinya yang nggak main-main. Torsinya 408 Nm. Wow, luar biasa sekali. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi fitur ABS. Terus di sini juga sudah dikasih cover engine, jadi terlihat lebih rapi. Dan semuanya mobil ini sudah dicat ya, si ruang mesinnya. Dari atas kap mesin sampai bawah semua sudah dicat, dan di atasnya juga sudah dikasih peredam. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya. Sebenarnya basicnya ini dia masih sama ya. Jadi dari depan ke tengah ke belakang itu masih mirip-mirip sama yang lama, karena ini tidak all new ya, ini cuman new. Jadi bisa dibilang facelift, jadi sama aja. Cuman di sini ada beberapa perbedaan. Sedikit perbedaan lah bisa dibilang ya. Kita bisa lihat dari velg. Velgnya ini dia berubah. Jadi ini velgnya dia two tone, jadi ada dua warna, dan dia memakai ukuran ban itu 265 per 60 ring 18. Jadi ringnya cukup besar ya, ring 18, dan dia memakai merek ban tuh Dunlop Grand Track. Jadi memang sewajarnya dia patut pakai Grand Track ya. Terus velgnya ini dia ada beberapa variasi, beberapa varian. Jadi kalau misalkan TRD itu dia dapat velgnya seperti ini. Tapi kalau misalkan tipe G, ada lagi tipe SRZ, itu berbeda ya velgnya. Jadi setiap varian Fortuner tuh tidak sama. Tapi di sini dia sudah dikasih dengan kamera. Jadi ada kamera 360, sini juga pasang. Terus di atas ini dia tidak sewarna body, melainkan dia berwarna hitam black piano. Jadi lebih senada sama ini kali ya, lebih senada sama kaca sama talang airnya. Kalau sama badannya enggak lah, jelas ya. Dan di sini juga kelengkapannya udah bagus karena dia sudah memiliki lampu sein. Ini ada lampu sein, dan ini lampu seinnya juga dia sudah memakai LED. Jadi terlihat lebih cantik ya. Terus door handle-nya dia berwarna chrome dan sudah memakai akses smart key ya. Jadi tinggal pencet aja, mobilnya langsung terbuka. Di bawah juga dia ada footstep. Ini footstep yang lumayan besar. Jadi kalau misalkan kayak badan-badan segede gue, ini bermanfaat sekali karena gue nggak terlalu tinggi. Jadi naiknya lewat sini dulu, nggak bisa langsung naik karena mobilnya lumayan tinggi. Dan di sini juga ada stiker TRD Sportivo yang lumayan besar. Jadi mungkin ini biar terlihat mobil ini apa ya, lebih keren, lebih apa lagi, gua juga kurang tahu. Cuman di sini dia stiker lumayan besar, jadi mencirikan kalau mobil ini TRD Sportivo. Dilihat di bagian belakang pun sebenarnya mobil ini masih mirip sama yang lama ya, cuman ada beberapa lah, nanti gua jelasin beberapa perubahannya. Dan di sini kita bakal bahas kelengkapannya dulu. Ini kelengkapannya sudah cukup bagus karena di atas, di atas dia udah menggunakan antena model shark fin, jadi terlihat lebih kekinian. Terus di sini juga ada upper spoiler, High stop lamp, rear defogger, rear wiper, dan di sini dia sudah memiliki kamera. Ini juga buat parkir, jadi sangat-sangat berguna sekali. Terus di bagian bawah dia ada 5 titik ya, 5 titik sensor parkir. Jadi nggak main-main, sensor parkirnya ada 5. Biasanya kan cuma ada 4, ini ditambahin lagi 1 sama Toyota. Jadi good job buat Toyota ya. Dan ini yang gue senang dari sensor parkirnya, dia ini rata dengan body. Jadi kelihatan kayak body aja gitu kan. Jadi biasanya kan kalau sensor parkir tuh suka menonjol dan dia berwarna hitam, itu ganggu banget ya, ganggu kelihatannya. Tapi ini enggak, ini bagus. Dia rata sama bodinya. Terus di bagian bawah juga dia sudah dikasih bumper. Ini dari TRD Sportivo juga karena di sini ada emblemnya. Ada TRD. Dan ini juga dia berwarna black piano, jadi terlihat lebih keren dan nggak ketinggalan. Di paling bawah situ dia ada reflektor. Jadi kalau misalkan lagi malam-malam, dia kena sinar lampu dari mobil belakangnya, itu dia terlihat lebih seperti menyala. Lampunya ini dia sangat mirip sebenarnya. Jadi mirip lah, garis-garisnya mirip, cuman di sini dia ada perubahan ya. Pertama, perubahan itu dari lampu sein. Ini tuh lampu sein dari sini. Ini lampu seinnya dia sudah memakai LED, tapi waktu dulu sebelum generasi ini dia masih menggunakan
lampu bohlam biasa. Cuman memang kalau stop lamp di sini juga sudah memiliki LED bar. Jadi ini kalau nyala cantik banget, tapi sayang sekali kalau menurut gue tanggung sebenarnya. Karena di sini dia punya lampu mundur. Ini lampu mundurnya tuh masih menggunakan bohlam biasa. Udah sayang banget ya kalau misalkan diganti pakai LED mungkin jadi lebih cantik lagi. Sekarang kita buka bagasinya dulu ya. Karena mobil ini sudah elektrik, jadi tinggal pencet aja. Di sini ada tombol. Pencet dan dia akan terbuka sendiri. Apa mungkin kalau kap mesin yang depan dirubah jadi kayak gini? Jadi lebih enak kayaknya ya. Jadi buka kap mesinnya tinggal pencet tombol aja gitu. Gak usah angkat-angkat lagi. Oke, sekarang kita bahas bagasinya dulu. Ini bagasinya sebenarnya masih sama ya karena dimensinya masih mirip-mirip. Jadi tidak terlalu besar, tapi cukup untuk menaruh tas yang ukuran sedang mungkin bisa masuk. Dan kalau misalkan dilipat, ini lumayan ya. Kalau dilipat dua-duanya mungkin koper beberapa biji, 2 atau 3 biji ukuran besar mungkin bisa masuk ya kalau ditumpuk. Dan ini gue senangnya kalau Fortuner lama yang versi-versi lawas gitu, ini berat. Kalau kita mau ngangkat gini, ini harus butuh tenaga yang lumayan. Tapi mobil ini enggak, karena dia sudah memiliki pegas. Jadi kita ngangkatnya enggak maksudnya enggak terlalu berat ya. Jadi enak. Angkat gini, langsung tempelin. Ada gantungannya di sini. Jadi masih mirip ya cara buka joknya. Ini adalah door trimnya yang sekarang ya. Dia sekarang full black. Enggak full black sih sebenarnya. Di sini ada silvernya. Jadi ya lebih oke lah. Terus di sini juga. Nah, yang atas ini dia bahannya masih plastik. Tapi yang ini, yang di armrest sama yang senderan sebelah sini, dia sudah menggunakan soft touch. Dan di sini juga ada jahitan-jahitan asli dan ini kulit ya. Ini lumayan empuk. Bukan lumayan sih, ini lumayan ya empuk juga sih sebenarnya. Terus di sini juga dia berwarna black piano. Dan di sini kelengkapannya, dia ada power window. Semuanya sudah memakai auto. Jadi empat-empatnya ya, depan sama belakang. Terus di sini juga ada window lock, ada power door lock, ada electric retract dan electric mirror. Dan di bawah sini, ini ada speaker. Ada satu buah speaker, cup holder, door pocket, dan ada lampu. Dan tidak lupa di paling atas ini dia sudah memiliki tweeter. Terus di bagian sebelah sini, dia ada satu buah kisi AC yang modelnya ini bukan kotak, bukan bulat, pokoknya seperti itu. Terus di sini juga ada cup holder, terus start stop engine button, dan di bawah sini dia ada beberapa feature ya. Di sini ada sensor parkir, terus ada power back door dan kick ya. Sensor kick sensor, pokoknya seperti itulah. Terus di sini ada tuas pembuka bensin dan kap mesin. Dan pengaturan joknya dia sudah elektrik. Ya, jalan ya. Ini sliding, ada buat ninggiinnya juga. Terus di sini untuk reclining ya. Sini reclining. Jadi simple. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interior ya. Interiornya ini dia menggunakan warna full black. Jadi semuanya hitam. Kecuali ini, tengah sini dan pinggiran AC tadi dia berwarna silver ya. Dan ini yang sebelah sini, atas ini dia masih menggunakan hard plastik, tapi di bagian sini, terus ini dan pinggir sini dia sudah menggunakan soft touch. Jadi enak buat dipegang, enak buat dipandang. Dan di sini juga dia sudah memiliki jahitan-jahitan aslinya berwarna putih ya. Dia udah. Sekarang kita lihat setirnya. Setirnya, kita lihat pengaturannya dulu. Dia sudah bisa tilt dan teleskopik ya. Tuh, maju mundur. Jadi setirnya sudah lengkap. Nah, kalau dulu wood panelnya ini dia berwarna coklat dan sekarang dia sudah diganti menjadi warna hitam. Jadi terlihat lebih bagus dan senada dengan si setirnya ya. Dan setirnya pun di sini dia sudah dibalut kulit dan ada jahitan-jahitan aslinya juga, jadi nyaman buat digenggamnya, enak. Dan di bagian setirnya ini dia memiliki banyak sekali tombol. Nanti gue sebutin nih sekarang ya. Di sebelah kiri dia ada tombol audio steering switch, Bluetooth teleponi. Terus ada di sebelah kanan, dia ini untuk MID ya. Jadi MID-nya kita tinggal pencet-pencet dari sebelah kanan. Terus di bagian bawah sini dia ada cruise control. Dan tidak lupa mobil ini juga sudah dilengkapi dengan pedal shift. Nah, sekarang kita bakal nyalain speedometer ya. Maksudnya kita lihat ada apa aja di dalamnya.
Sini ada Illuminati-nya, Fortuner. Nah, sekarang udah nyala. Di sini ada speednya, terus ada tachometer, ada suhu, terus bensin, dan di tengah sini MID-nya ada range, terus eco indikator, eco saving. Terus ini adalah sensor untuk pintu ya. Jadi kalau misalkan pintunya ada yang terbuka bisa kelihatan. Terus di sebelahnya juga sama. Ini ada setting. Jadi cukup lengkap sekali ini. Ini bagus ya. Jadi MID-nya cukup lengkap. Oke, di sebelah kanan sini, maksudnya bukan di sebelah kanan, di bagian tengah sini. Di bagian atasnya ada dua buah kisi AC kanan kiri, di tengahnya ada jam digital ya yang sudah pasti, dan di sini juga ada lampu hazard. Terus di bawahnya dia ada head unit yang cukup besar ya ukurannya, dan ini juga sudah touchscreen. Dan di sini yang paling menarik sebenarnya ada untuk memeriksa, bukan memeriksa ya, mengecek mungkin ya, mengecek e-money. Jadi ada feature buat pengecekan e-money. Itu kalau nggak salah dinamainya NFC ya. Jadi simpel sekali ya kalau misalkan kita pengen tahu saldo e-money kita, jadi tinggal tap aja di bawah sini. Nanti dia bakal keluar di head unit ya, berapa lagi uangnya, 2000 atau 3000 gitu ya. Terus di bawahnya di sini dia ada passenger seat belt, terus ada ini tuh untuk, kalau nggak salah ini untuk ini ya, airbag kalau nggak salah. Ini ada indikator airbag, terus di bawahnya lagi dia ada AC digital, dan yang paling gua senang mobil ini dia sudah memiliki auto climate. Jadi tinggal pencet aja auto climate-nya, itu AC-nya sudah menyesuaikan ya. Terus di sini juga ada beberapa feature, ada front defogger, ada rear defogger, ada pengaturan suhunya juga, di sini temperatur, dan di sini untuk speed dan AC belakang. Dan di bawahnya lagi dia ada power outlet. Ini buat charge gadget, ada penyimpanan di sini buat tap yang tadi ya, tap e-money. Terus ini kalau dibuka, dia ada dua buah cup holder, dan ini dia memakai wood panel, jadi terlihat lebih mewah ya. Terus di sini dia ada transmisi. Transmisinya ini dia sudah Tiptronic ya. Jadi Tiptronic, ada pedal shiftnya juga, dan ini matic ya. Ini keren banget. Jadi enak, bisa diatur di sini, bisa diatur di setir. Terus di sini juga ada eco mode sama power mode. Dan tidak lupa mobil ini juga sudah diberi feature traction control ya. Jadi kita safe lah pada saat berkendara di jalan. Terus di sini ada armrest. Ini kulit, ada jahitannya juga. Terus kalau dibuka, ini bisa berguna untuk konsol box, ada konsol boxnya, dan ini lumayan besar, tidak terlalu besar tapi cukuplah untuk naruh beberapa barang di sini. Ini kuncinya, smart key, jadi bagus, dia ada dua ya, ini buat serepnya. Terus kita bahas kursinya sekarang. Kursinya sekarang dia beda warna. Kalau dulu tuh kalau nggak salah ya, kalau gua nggak lupa itu warna coklat. Tapi sekarang dia diganti jadi warna hitam, full hitam dengan jahitan-jahitan berwarna putih. Dan di sini joknya ini sudah dibalut dengan kulit, jadi enak buat dipandang dan enak buat dipakai. Dan headrestnya ini dia sudah adjustable, terus seat beltnya dia sudah memakai adjuster, hand gripnya dia retract, dan di sini ada sun visor di sisi penumpang. Dia sudah memakai vanity mirror dan lampu. Terus di tengah sini ada lampu baca sama tempat kacamata, dan yang paling gua senang di sini lampu bacanya. Dia sudah menggunakan LED, jadi enak ya, dilihatnya enak, terus dipakainya juga inilah lebih nyaman lah. Terus sun visor di sisi driver dia lengkap juga dengan vanity mirror dan ada lampu bacanya juga. Jadi di sini sudah lengkap. Dan di bagian tengah ada spion. Spionnya ini keren ya, karena dia sudah memiliki bukan dynamic view lagi, dia auto dimming. Sekarang kita lihat penyimpanannya. 1, 2. Ya, yang atas ini yang unik, dia ada kisi AC-nya di sebelah pojok. Ini tuh jadi kalau misalkan kita taruh minuman, ini seakan-akan kayak kulkas ya. Jadi minuman kita tetap dingin ya. Terus di bagian bawah sini biasa. Dan ini juga udah soft opening. Jadi nggak beduk gitu kan. Terus di sini lumayan besar juga. Jadi kalau kita naruh buku-buku di sini cukup lah. Sekarang gue udah ada di baris keduanya ya. Ini baris keduanya lumayan lega. Gue tinggi 168, jadi nggak tinggi-tinggi amat. Dan ini tadi posisi berkendara gue. Ini masih cukup lumayan. Ini bukan lumayan sih. Ini tuh. Ini di atas 10 cm lah ini pokoknya ya. Jadi kaki kalian nyaman. Sini juga ada seat back pocket, ada hooknya juga. Ini buat gantungan. Terus di sini ada power outlet buat ngecharge gadget juga. Terus di sini bahan joknya
Ini bahan joknya sama yang depan, dia kulit, dan tidak lupa dia punya 3 armrest, dan ini yang paling penting. Dia punya maksudnya yang tadi ini headrest, ini armrest. Dan ini kalau dipencet dia ada dua buah cup holder ya. Jadi enak, kita kalau misalkan taruh minuman, taruh sini aja. Dan ini kalau pakai armrest, ini posisi duduknya jadi enak banget. Serasa jadi bos lu. Dan di atas ini dia ada lampu baca. Ini lampunya cantik banget karena dia sudah memakai LED. Terus di sini juga ada pengaturan AC dan ada auto climate-nya juga. Jadi ada fitur auto di sini, auto sama matiin. Terus di sini ada speed-nya juga dan kisi AC-nya sebelah sini. Kisi AC, dan tidak lupa di sini Fortuner ini masih memiliki monitor. Jadi kalau misalkan kita mau nonton, kalau anak-anak gitu kan biasanya suka duduk di belakang dan dia nonton film kartun atau film apa, ini enak banget. Jadi bisa nyaman ya. Sekarang kita bakal cobain jok belakangnya. Mudah-mudahan badan gue masuk ya. Yuk kita naik dulu. Oke. Ini jok belakang ya. Ini tadi pengaturannya masih tetap tadi bekas gua. Dan ini memang agak jongkok, kita duduknya agak jongkok, tapi masih terbilang nyaman karena si lutut kita tidak langsung bersentuhan ke kursi bagian tengah. Ini gue ingetin lagi ya, gue tingginya cuma 168, tidak terlalu tinggi, tapi kalau misalkan orangnya mungkin di atas 170, ini mungkin bisa mentok. Dan ini ada headrest juga, jadi kita bisa nyaman nyendernya. Jadi masih bisa enak lah duduk di bagian belakang sini. Sini juga ada hand grip, modelnya retract, dan ada kisi AC-nya juga. Jadi nyaman. Untuk informasi saja, jadi buat orang Bandung dan sekitarnya yang berminat dengan mobil ini bisa langsung datang aja ke Jalan Setiabudi nomor 68 ya, namanya Auto 2000. Langsung saja datang, nanti temuin marketingnya namanya Ivan. Nanti kalau misalkan masih ini biar gampang, gua taruh nanti nomornya di description ya. Nanti kalian bisa WhatsApp langsung. Oke, mungkin cukup sekian dulu review dari gua tentang Toyota Fortuner tahun 2020. Semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye.